selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar merekati setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Baik adik-adik, itu tadi hal-hal yang perlu diperhatikan. Untuk memulai ibadah kita, Acia dan Kak Desta mau ajak adik-adik yang ada di rumah bangkit berdiri. Kita mau senam. Senam apa, Kak? Senam Roma 6 ayat 23. Oke, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau senam Roma. Ikutin kakak ya. 1, 2, 3. Kiri, 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 kanan, kiri. 1, 2, 3. Upah dosa ialah maut, upah dosa ialah maut. Lihat bahayanya datang, lihat bahayanya datang. Tak perlu kita takut, tak perlu kita takut. Anugerah Allah hidup yang kekal, anugerah Allah hidup yang kekal. Roma 6:23, Roma 6:23. Katakan yang akan terjadi, katakan yang akan terjadi. Hidup, mati. Hidup, mati, hidup. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita berdoa. Bagaimana sikap doanya, adik-adik? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan. Sekarang kami hadir di sini untuk beribadah ya Tuhan. Tolong Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, masih semangat? Masih, Kak. Sekali lagi, masih semangat? Masih, Kak. Kalau masih semangat, Kak Cia undang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Bisa ajak mamahnya, kakaknya, atau tantenya. Kita mau ngangkat pujian, Kak, dengan judul Dalamnya hatiku jadikanlah musik. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Nah, sekarang kita akan mengangkat puji-pujian kita dengan medley dengan lagu Mari Kita Bergembira dengan Dalam Yesus Kita Bersaudara. Mari kita
bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersahabat. Dalam Yesus kita bersahabat. Dalam Yesus kita bersahabat. Dalam Yesus kita bersahabat, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersahabat. Sekali lagi. Dalam Yesus kita bersahabat. Dalam Yesus kita bersahabat. Dalam Yesus kita bersahabat, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersahabat. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Baik adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk kita mengumpulkan persembahan kita sebelum pisah kelas yang akan dipimpin oleh Nikita dari STM. Nah, sekarang tibalah saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, kembali lagi kami ke hadirat-Mu. Pada saat ini kami ingin mengumpulkan sebagian dari yang kami punya. Berkati persembahan ini ya Tuhan, agar berguna bagi pelayanan-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, seperti sebelumnya, jangan lupa untuk menyiapkan sebuah amplop untuk persembahan dan jangan lupa ditulis tanggal, bulan, dan tahunnya.
Untuk mengiringi persembahan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Persembahan Tuhan Punya. Shalom adik-adik dimanapun kalian berada, apa kabar kalian sekarang? Wah, Kak Esther harap kabar kita semua selalu dalam keadaan sehat dan luar biasa. Yeay. Oke adik-adik, Kak Esther mengucapkan terima kasih buat kalian karena masih setia sampai minggu ini untuk mengikuti ibadah online kita. Walaupun kita laksanakan secara jarak jauh, kalian tetap setia menunggu ibadah online setiap hari Minggu. Itu Kak Esther acungin jempol. Tuhan Yesus pasti senang sekali. Oke, Kak Esther juga mau mengucapkan terima kasih nih buat liturgos kita pada minggu hari ini. Ada Kak Cia dan Kak Desta dan juga Kak Nikita. Wah, walaupun kakak-kakaknya ini sedang sibuk-sibuknya belajar mempersiapkan kelulusan, tetapi untuk Tuhan tetap nomor satu, luar biasa. Semoga apa yang dicita-citakan boleh dicapai dengan pertolongan Tuhan Yesus saja. Oke adik-adik, sekarang juga Kak Esther mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria dari semua kelas ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian anak-anak sekolah minggu dan kakak-kakak remaja maupun juga guru-guru sekolah minggu atau orang tua murid SHM atau SPR yang berulang tahun mulai hari ini tanggal 28 Februari sampai 6 Maret 2021. Wah, senang dong dengan bertambahnya usia kalian. Kita semua berharap kalian bisa semakin dewasa dalam segala hal dan menyenangkan hati Tuhan setiap saat. Tuhan Yesus memberkati ya. Oke adik-adik, tidak bosan-bosannya Kak Esther, orang tua, pemerintah mengingatkan kepada kita semua untuk mematuhi protokol kesehatan. Karena kita masih berada di dalam pandemi COVID-19 untuk menjaga kesehatan kita dan orang lain. Mari adik-adik semuanya, apabila kalian keluar rumah atau beraktivitas di luar, kalian wajib memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kita simak yuk. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus itu karena penularannya yang sangat cepat. Namun, kita bisa mencegah penyebaran virus corona ini dengan 5 langkah mudah berikut. Pertama, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 40 detik atau gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol 60%. Kedua, hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung yang merupakan pintu masuk virus ke tubuh kita. Ketiga, jika Anda batuk dan bersin, tutuplah mulut dengan lengan bagian dalam atau tisu dan gunakan juga masker. Keempat, hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Jaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Kelima, jika Anda punya gejala infeksi virus corona, segera hubungi hotline 119 extension 9. Dengan ini, Anda telah membantu pemerintah dan petugas kesehatan bekerja lebih efektif melawan COVID-19. Yang terpenting, tetap tenang dan jangan panik dalam menghadapi pandemi virus corona. Selalu jaga kesehatan dan lakukan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Ayo cegah penyebaran virus dan disiplin diri adalah kunci keberhasilan melawan COVID-19. Nah adik-adik, itu dia tadi protokol kesehatan yang wajib kita patuhi demi keselamatan kita bersama. Terlepas dari protokol kesehatan tadi, yang paling penting, yang paling utama untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu kita harus dukung doa satu sama lain. Benar sekali. Jangan lupa bahwa dalam doa kalian semua supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir.
Adik-adik, di sini juga Kak Esther mau informasikan bahwa kegiatan kita di seksi pelayanan anak dan remaja di tahun 2021 ini sebagian besar kita lakukan dari jarak jauh atau dari rumah saja. Tentunya dong, seksi pelayanan anak dan remaja walaupun di masa pandemi tetap mempunyai kegiatan. Karena anak-anak Tuhan itu kan selalu semangat dalam keadaan apapun, ya enggak? Oh iya adik-adik, ada lagi informasi yang Kak Esther lupa sampaikan kepada kalian. Mengingat kalian sudah naik kelas. Jadi yang dulunya di TK sekarang sudah di SD, artinya dia dari kelas PAUD naik ke kelas kecil. Adik-adik yang sudah duduk di kelas 3 dan 4, artinya adik-adik sudah di kelas tengah. Ya, dan adik-adik yang sudah naik ke kelas 5 ataupun yang baru naik kelas 1 SMP, kalian masih bisa berada di grupnya kelas besar. Ya adik-adik ya. Jadi itu Kak Esther umumkan secara online dulu untuk adik-adik bisa pindah ke kelas masing-masing sesuai kelas kalian saat ini. Nah, oke adik-adik, sekarang kalian sudah tahu kelasnya di mana kan? Tiba saatnya kita untuk pisah kelas, ya. Ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Persiapkan diri kalian. Mari kita mulai ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sepasti fajar merekahi setia, selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Halo adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Wah, keren sekali adik-adik. Nah, biar kita lebih semangat, kakak mau mengundang adik-adik untuk berdiri. Kita memuji nama Tuhan dengan lagu Sejak Ku Kenal Yesus, hidupku berubah. Jangan lupa pakai gaya yang paling semangat ya adik-adik. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku
berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Tolong jadikanlah kami anak-anak yang bisa dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Anak-anak Tuhan bilang amin. Wow, tadi adik-adik kita sudah puji-pujian dan sudah berdoa. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Nana. Tapi sebelum itu, kakak mau bertanya. Adik-adik, pernah nggak habis pulang sekolah atau habis main sama temannya deh, adik-adik merasa lapar sekali? Pernah nggak? Wah, pernah ya? Kakak juga pernah loh kayak gitu. Pulang sekolah lapar sekali, jadi kayak, aduh mama perutku lapar, boleh makan nggak? Kayak gitu. Kalau misalnya adik-adik lapar, adik-adik bakal ngapain? Iya, kita pasti makan. Jadi kalau kita lapar, kita makan. Ada yang makan nasi sama ayam goreng, atau nasi dengan ikan bakar, atau mie goreng, mie kuah. Apalagi ya makanan? Coba adik-adik sebutin makanan favorit adik-adik. Yuk, coba sebutin. Wah, banyak sekali ya makanan favorit adik-adik. Keren, mantap. Nah, adik-adik, tahu nggak? Ternyata waktu zaman dulu itu juga pernah adik-adik 4.000 orang datang ke tempat Tuhan Yesus untuk mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Tapi setelah itu Tuhan Yesus memberi mereka makanan. Padahal makanan yang tersedia waktu itu cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Wow, dikit sekali ya makanannya. Padahal orang yang dikasih makan itu ada 4.000 orang. 4.000 orang itu banyak sekali adik-adik. Dan makanannya cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Kira-kira gimana ya bisa semuanya itu kebagi semua sama rata? Semuanya ikut makan, gak ada yang gak makan. Gimana cara Tuhan Yesus bisa begitu ya? Kakak jadi penasaran deh. Adik-adik penasaran gak? Wah, penasaran ya? Sekarang yuk kita panggil Kak Nana supaya kita bisa mendengarkan lebih detail lagi ceritanya. Yuk sama-sama kita panggil Kak Nana dengan suara adik-adik yang paling kencang. Siap? Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Kak Nana. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi. Apa kabar adik-adik? Kalau kakak di sini, kabar kakak luar biasa. Kakak percaya juga kabar adik-adik di rumah juga luar biasa. Dan saat ini kita akan kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan masih tentang pelayanan Tuhan Yesus yang disertai dengan kuasa yang heran, kuasa yang ajaib, kuasa yang luar biasa. Jadi adik-adik bisa buka bersama dengan kakak di Matius 10 ayat 46. Jadi ketika itu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya ada di kota Yeriko. Dan berbondong-bondong orang begitu banyaknya mengikuti Tuhan Yesus. Dan di situ ada seorang buta bernama Bartimius. Dan dia biasa duduk di pinggir jalan. Dan ketika ia mengetahui Tuhan Yesus sedang lewat di kota itu, maka segeralah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka orang-orang menegur dia supaya ia diam. Maka semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka berhentilah Tuhan Yesus dalam perjalanannya dan berkata, "Panggillah ia." Maka orang-orang itu memanggil ia dan berkata kepadanya, "Kuatkan dan teguhkan hatimu. Berdirilah, ia memanggil engkau." Maka segeralah ia menanggalkan jubahnya, ia berdiri dan mendatangi Tuhan Yesus. Dan ketika itu Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu?" Maka berkatalah orang buta itu, "Rabuni, supaya aku bisa melihat lagi." Maka berkatalah Tuhan Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka seketika itu juga ia dapat melihat dan ia mengikuti Tuhan Yesus dalam perjalanannya.
Dan adik-adik, selanjutnya kita akan kembali mendengar bagaimana pelayanan Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa ini ketika orang banyak berbondong-bondong, bahkan ribuan orang datang kepada Tuhan Yesus. Dan ketika itu sudah 3 hari mereka tidak makan. Dan situlah Tuhan Yesus kembali melakukan mujizatnya. Nah adik-adik, bagaimana kelanjutan kisah perjalanan kehidupan Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa ini? Bersama dengan kakak duduk manis lagi, kita dengarkan. Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Maka takjublah orang banyak itu melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. Tujuh bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Wah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Nana. Jadi tadi tuh apa ya ceritanya? Kok kakak lupa? Adik-adik masih ada yang ingat nggak? Ceritanya tentang apa? Iya, ceritanya tentang Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Nah, jadi adik-adik, keren sekali ya dari ceritanya itu. Betapa besar kuasanya Tuhan Yesus. Sampai-sampai yang dari 5 roti dan 2 ikan itu, bayangin 5 roti dan 2 ikan aja loh, dikit aja makanannya itu, bisa dimakan oleh 4.000 orang yang sangat banyak. Bahkan ada sisanya 12 keranjang. Wow, dari 5 roti dan 2 ikan loh.
keren sekali sih, Tuhan Yesus hebat sekali ya. Nah adik-adik, sekarang kakak mau ngundang adik-adik lagi untuk berdiri. Kita mau menyanyikan lagu yang berjudul 5 roti dan 2 ikan. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu. Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga di akhir ini ya Tuhan. Sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Tolong sertai kami ya Tuhan sepanjang aktivitas kami masing-masing, dan tolong berkati kami hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang amin. Nah adik-adik, sekarang ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dan tetap jaga kesehatan ya adik-adik, biar kita tetap sehat dan bisa melayani dan memuji Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.